Shalom saudara, saya rasakan ada kasih Tuhan, kehadiran Tuhan tengah-tengah kita. Amin saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang 4 prinsip kebenaran untuk kita bisa mengalami yang namanya mujizat, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Lukas pasal 13 ayat 11 sampai ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu itu ia berkata demikian. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena perkara mulia yang telah dilakukannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 di sini saudara, ya rupanya ibu ini sakit, dia bungkuk. Sakit bungkuknya ini saudara bukan sakit tulang, bukan karena tulangnya keropos atau kekurangan kalsium. Tetapi dia sakit ini disebabkan oleh karena apa saudara? Roh jahat. Jadi ada penyakit, tidak semata penyakit saudaraku. Ada penyakit yang disebabkan oleh karena roh jahat. Seperti masalah, tidak semua masalah adalah masalah semata. Tetapi saudaraku yang Kristus, ada masalah-masalah yang disebabkan karena iblis, karena roh jahat. Saudara lihat di sini ayat ini, ayat yang ke-11. Ibu ini saudara dikatakan sudah 18 tahun. 18 tahun. Ini kalau anak lah sudah bujang. Sudah gadis ini. Kalau anak umur 18 tahun. 18 tahun bungkuk. Saudara, kenapa? Karena dirasuk oleh roh. Di sini dikatakan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini karena setan. Setan tuh juga mungkin buat. Dia tuh ingin hidup kita tuh juga bungkuk. Cuman bisa lihat ke bawah, sama lihat ke belakang. Nggak bisa lihat ke depan. Nggak bisa lihat ke atas. Sedangkan saudara, penting banget buat kita. Untuk supaya kita hidupnya bisa maju, harus bisa lihat ke depan. Katakan amin. Saudara mau naik motor, mau naik mobil, mau apapun harus bisa lihat ke depan. Bukan cuma bisa lihat ke bawah dan ke belakang. Amin saudaraku. Kalau dalam arti rohaninya nih apa? Lihat ke depan. Pikir panjang. Saudara pikir panjang. Saudaraku, iblis berusaha. Saudaraku bikin rasuk setiap orang Kristen. Saudara saya bongkok. Saudara cuma bisa lihat hari ini, lihat belakang. Ibu ini cuma bisa lihat ke bawah. Nggak bisa lihat ke depan. Nggak bisa. Orang yang nggak bisa lihat ke depan. Selalu gajian tanggal 1, habis tanggal 2. Itu orang yang gak bisa lihat ke depan. Gajian tanggal 1 habis tanggal 2. Pacaran hari ini dihabisin. Habis-habisan sampai hari ini. Semuanya gak bisa-habisan. Gak bisa mandang ke depan. Ibu ini cuma lihat ke bawah. Kalau di bawah tuh ada apa? Ada debu dan tanah. Debu dan tanah. Mentalitas atau pola pikir debu. Itu apa aslinya? Debu. Waktu Tuhan mengutuk ular. Saudara di kitab Kejadian, saudara sudah masih ingat? Tuhan berkata, debu dan tanah makananmu. Engkau akan bergerak hidup dengan apa? Perut. Jadi iblis tuh, ular tuh hidupnya digerakkan oleh perut. Makannya debu dan tanah. Debu dan tanah itu adalah tentang apa? Tentang kematian. Manusia berasal dari debu dan tanah dan akan kembali kepada debu dan tanah.
Kalau orang tidak bisa lihat ke depan dan ke belakang, cuma bungkuk dan ke bawah, cuma lihat debu dan tanah, selalu pikirannya apa saudaraku? Mati aku, habislah aku. Selalu yang dia pikirkan tentang apa? Kelemahannya, keterbatasannya, kekurangannya, kejelekan. Hal-hal yang negatif terus yang diucapkan dan dipikirkan. Karena hidupnya nggak ada kuasa, hidupnya nggak ada urapan. Hidupnya nggak ada pengharapan. Karena lihat hari ini aja sama hari belakang, ke belakang. Hari ini saudaraku, Tuhan mau bebaskan kita. Kita nggak bungkuk lagi. Orang yang bungkuk nggak bisa tegak, itu orang yang malu. Aku malu punya orang tua seperti itu. Aku malu kok punya anak yang seperti itu. Aku malu karena aku belum bisa bayar hutang aku. Itu orang yang bungkuk. Aku malu. Ada aib. Ada muka lagi, bungkuk. Hari ini Tuhan mau bangkitkan kita. Katakan amin. Kabar baiknya ibu ini ketemu Yesus. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita dapatkan pertolongan Tuhan seperti ibu ini? Yang pertama saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus panggil, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Waktu Yesus lihat ibu itu, pasti dia lihat dalam jarak jauh, makanya dia teriak, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Waktu dia dengar perkataan daripada Tuhan, waktu dia mendengar daripada firman Tuhan, apa reaksi dia? Ayat 13. Di sini dikatakan, lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Gini saudaraku, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus punya antusias. Kita harus punya semangat bahwa Tuhan pasti tolong kita. Kita harus percaya, antusias, punya kerinduan yang kuat, ya kan? Tuhan pasti bisa tolong. Nah, untuk bisa punya antusias, dengar baik saudara, dalam keadaan sedang lagi bungkuk seperti ini, telinga. Ibu ini tidak bisa lihat Yesus, tapi dia bisa mendengar suara Yesus. Katakan amin. Saudara tidak mungkin bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Lalu saudara punya sikap yang apa? Yang lemes-lemes, nggak ada gairah. Tolong boleh, enggak juga nggak apa-apa. Udah terima nasib kayak begini. Percuma juga lah. Udah coba juga nggak bisa, gagal. Ini nggak bisa, Tuhan nggak bisa tolong dengan sikap yang seperti ini. Ketika saudara punya antusias, itu saudara sedang membuka pintu bagi roh Tuhan bekerja menolong hidup saudara. Nah, untuk bisa punya antusias, saudara dan saya harus apa? Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dengar perkataan Tuhan yang bicara sampai ke batin kita. Kata antusias bahasa Inggrisnya apa? Enthusiasm. Itu dari dua kata bahasa Yunani. Kata en di dalam, theos Tuhan. Jadi antusias sebenarnya, arti sebenarnya adalah di dalam Tuhan. Saudaraku. Atau dengan kata lain begini, antusias adalah kalau seseorang antusias dalam arti yang sebenarnya nih, saudara ya, hidupnya digerakkan oleh roh Tuhan. Hidupnya diinspirasi oleh firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus, karena dia ada firman, maka dia menyala-nyala. Itu antusias. Saudara harus bedakan ya namanya antusias secara jiwani. Yang tidak berdasarkan Roh Kudus dan firman, dengan antusias yang karena Roh Kudus dan firman. Saudara, antusias kejiwaan. Berdasarkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri. Itu antusias. Saudara, itu sebenarnya ibarat lilin. Tahu lilin enggak saudara? Lilin dikasih api. Nyalanya sepanjang masih ada lilin. Tapi nama-nama lilinnya makin kecil, lilinnya lumer, habis. Nyalanya, apinya padam. Itu antusias. Makanya banyak orang, wah aku semangat. Karena aku mau ini.
aku semangat nih. Ya kalau aku melayani, aku dapat ini. Aku mau semangat nih, mau ke sekolah nih gini, aku melayani ini. Karena semangatnya itu tidak berdasarkan Roh Kudus dan lama-lama padam. Ujungnya kecewa. Oh semangat nih, wow udah berbuat baik. Berbuat baik kemana? Semangat, karena ada apa-apa. Nggak dapat apa-apa, padam. Ibu bapak bisa ngerti sini, katakan amin. Saudara akan terus setia sama Tuhan sampai dia datang kedua kali. Saudara akan tetap jadi orang Kristen yang menggebu-gebu. Kalau saudara punya antusias. Antusias ini dipelihara lewat apa? Lewat saat teduh setiap hari. Doa muji nyembah tiap hari sampai saudara dijamah Roh Kudus. Saudara baca firman. Katakan amin. Antusias. Kalau saudara punya antusias, digerakkan oleh Tuhan, apapun saudara mau buat. Ibu ini saudara dia dengar, hai perempuan, engkau telah sembuh. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Dia dengar, semangat. Dia datang ke Yesus. Lalu Yesus tumpangkan tangannya. Dan ibu itu dari bungkuk menjadi tegak. Setelah dia tegak, apa saudara? Bukan hanya tubuhnya sembuh, tetapi jiwanya sembuh. Cirinya apa? Memuliakan Allah. Karena orang yang bungkuk hidupnya, saudara lihat, sulit dia memuliakan Allah. Mulutnya selalu menggerutuk. Karena dia lihatnya debu dan tanah. Selalu omongannya, pikirannya negatif. Kalau saja orang tuaku tuh sekolahin aku. Kalau saja orang tuaku kaya, maka saya tuh pasti lulus sekolah. Maka saya mungkin, itu mentalitas debu. Tapi kalau saudara sudah tegak, saudara bisa berpikir dan berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya alasan. Alasan Tuhan adalah demi untuk kebaikan saya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua saudara, gimana caranya kita bisa ditolong selain antusias? Yang kedua di sini, saudara perhatikan. Kapan ibu ini disembuhkan? Pada hari apa? Hari Sabat. Katakan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa bagi orang Yahudi? Hari di mana mereka tidak melakukan segala aktivitas apapun. Mereka hanya berdoa, berpuasa, memuji-muji Tuhan. Baca Taurat, baca Alkitab. Itu orang Yahudi. Kalau saudara masih ke Israel, masih mereka lakukan. Khususnya orang-orang yang ada di Yerusalem, saudaraku. Kalau kita gimana Pak? Sabat kita tuh apa? Sebenarnya sabat itu adalah saat-saat di mana saudara dan saya membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan. Sampai kita mengalami yang namanya keintiman dengan Tuhan. Lalu kita punya keyakinan yang kokoh. Kita percaya sama dia. Iman kita makin besar. Dan kita berpikir begini. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan pasti tolong saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan punya rencana masa depan yang indah buat saya. Itu. Kalau saya ada apa-apa. Kena apa-apa. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Sekalipun itu menyakitkan, tidak saya harapkan, Tuhan pasti turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan buat saya yang mengasihi dia. Sabat hasilnya adalah kehidupan yang percaya. Kehidupan yang percaya yang ditandai dengan apa? Hatinya teguh. Penuh dengan damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Coba lihat. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, saya sebagai orang Kristen harus sampai kepada titik level saudaraku. Tingkat kedewasaan di mana bisa kuasai diri, jadi tenang. Itulah Sabat. Makanya Yesus kata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Bagaimana? Mari kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan, itu Sabat. Sabat itu saudara berhenti capek. Berhenti lelah. Berhenti khawatir.
berhenti khawatir, berhenti takut. Tapi saudara mulai percaya. Hidupku ada dalam kendali Tuhan. Kalau saudara saya mau ditolong Tuhan, apakah Tuhan akan lihat? Iman itu tempatnya di hati yang tenang. Kalau hati kita masih kalut, masih bingung, gejolak, itu belum ada iman. Sampai tenang, iman datang, baru pertolongan Tuhan langsung. Itu makanya sabat. Katakan amin saudara. Yang ketiga, ayat 16 dikatakan. Kenapa kok ibu ini ditolong Tuhan? Saudara mau ditolong oleh Tuhan, amin? Dia katakan begini, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia keturunan Abraham. 3 adalah apa saudaraku? Keturunan Abraham. Keturunan Abraham artinya apa sini? Begini saudaraku. Untuk kita bisa berdoa, dengar baik saudara. Kita ditolong Tuhan karena kita percaya dan berdoa. Katakan amin. Saudara berdoa, waktu saudara berdoa untuk satu misalnya, saudara berdoa minta satu pertolongan dari Tuhan. Saudara harus ngerti yang pertama-tama posisi saudara di hadapan Tuhan. Makanya doa Bapa kami dimulai dengan apa? Bapa kami yang ini bicara apa? Hubungan. Ini bicara apa? Kedudukan. Ini bicara apa? Posisi. Kalau kita panggil dia Bapa, kita ini siapa dong? Anak. Katakan amin saudara. Kalau anak saudara mencerit, minta tolong. Saudara sebagai bapak atau sebagai ibu, tolong enggak? Nah ini poinnya penting. Iblis selalu alihkan. Bukan kita fokus kepada posisi kita sebagai anak. Tapi iblis alihkan, saudara, fokus kita kepada apa? Kepada keadaan kita sekelilingnya. Bawah sama belakang. Lihat diri aku jelek. Lihat diri aku ini bodoh. Iblis maunya kita lihat kondisi sekeliling. Supaya apa? Kita bongkok. Orang bongkok kan gitu. Lihat apa? Keadaan. Lihat jelek, yang negatif, semua pikirannya ini. Segala macam. Hari ini, saudara tahu, saudara adalah keturunan Abraham. Saudara adalah anak-anak Allah. Saya mau tutup dengan ayat ini. Galatia 3 ayat 13. Dan ayat 14 kita akan baca sama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Saudara sudah tahu arti kata menebus. Ya kan? Dia menebus. Saya tidak punya uang. Saya tuh saya punya emas di Pegadaian. 1 kilogram. Banyaknya Pak. 1 kilogram saya ambil uang di Pegadaian. Saudara, 300 juta rupiah. Saya taruh emas saya 1 kilogram. Berjalannya waktu, saya sudah jatuh tempo, saya tidak bisa tebus. Saya tidak bisa ambil, tidak bisa bayar 300 juta ini. Ya kan? Akhirnya datanglah Pak Ali Zakaria. Sahabat baik saya. Pak Sabta kenapa susah? Saya punya utang di Pegadaian 300 juta. Bunganya sekian saya harus bayar. Saya tidak bisa bayar, habis semua. Dan di situ saya taruh jaminan 1 kilogram emas saya Pak Ali. Pak Ali bilang jangan takut Pak Sabta. Saya siapkan uang. Ya kan? 300 juta plus bunganya. Lah kan? Supaya saya bisa ambilkan balik tebus. Apa? Emas yang 1 kilogram ini untuk Pak Sabta. Saya bisa ngerti arti penebus? Tebus saya. Saya nggak sanggup untuk bayar, tapi ada orang yang bayar untuk saya. Sehingga saya bisa dapatkan kembali emas saya. Seharusnya Tuhan ciptakan manusia supaya manusia itu diberkati hidupnya. Penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, hidup dengan kutuk. Nah, manusia tidak bisa selesaikan dosanya. Tidak bisa selesaikan kutuknya. Di sini dikatakan, Yesus, saudara, Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Apa arti kutuk hukum Taurat? Saudara sudah tahu. Jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Tapi justru yang jangan-jangan itu yang enak. Jangan makan nih, ditutup nih makanan nih. Jangan makan yo, nih babi, jangan makan. Apa sih?
Betul nggak saudara? Coba anak saudara, taruh gitu. Jangan makan ya, jangan ya, awas loh, awas makan ya. Justru dibilang jangan tuh makin menarik, betul dah? Itu namanya kutuk hukum Taurat. Katakan amin, ya dah. Itu yang dilarang, makin yang didemenin. Kristus mati, ya kan? Gantikan kita, dia jadi kutuk. Kalau dia sudah jadi kutuk, kita aja jadi apa? Berkat. Katakan berkat. Ini dia. Posisi saudara adalah pribadi, seseorang anak yang diberkati. Berkat apa yang diberikan lewat Yesus? Ayat 14 jelaskan Rasul Paulus. Yesus Kristus telah membuat ini, dia mati di salib. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi Abraham seorang sahabat Allah. Saudara, orang yang percaya pada Allah. Seorang yang diberkati bukan karena perbuatan, tapi karena iman, karena percaya. Nah, waktu saya percaya pada Yesus, dengar baik, seluruh berkat Abraham itu datang dalam hidup saudara. Nah, kutuk-kutuk itu dipatahkan, kutuk mati muda, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk-kutuk penyakit, segala macam. Ketika saudara ambil hak saudara, berdiri di hadapan Tuhan hari ini, sekarang saya tidak mau bongkok lagi. Ada firman Allah yang membebaskan saya dari bongkok. Saya mau tegak berdiri. Hari ini lewat perjamuan kudus, lewat doa. Tuhan mau bawa kita itu bisa lihat ke depan. Lihat ke atas. Katakan amin saudara. Karena Tuhan mau bawa saudara naik ke atas. Ya, siapkan saudara untuk masa depan yang baik. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu